Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murni wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah jadi pelatih ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafa biman minima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ini ada curhatan dari SKD 47 dari M44 ya. Jadi kalau Anda mau gabung SKD silahkan WA saya 08155757504 kali. Ini Bu Hanifah yang sudah frustasi, punya hutang 150 jutaan, hutang ke personal, di teller, di sosmed dan yang lain-lain, dan berniat mau jual ginjalnya ini. Hutang 150 juta kurang lebih. Dan ini semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara mengatasinya. Hal yang Anda alami itu lumrah dialami oleh banyak orang, termasuk salah satunya saya. Saya malah gini loh. Saya malah dulu saya ini lahir dari orang mampu dulu. Keluarga saya keluarga mampu, orang tua saya mampu, cukup mampu, dan mertua saya mertua yang mampu juga gitu. Jadi sehari-hari bagaimana saya di bisnis pun, usaha pun, dari dulu kerja di bidang yang membuat saya mapan gitu. Saya jadi miliarder ketika saya lulus SMA gitu. Dan saya kerja di penerbangan yang gajinya dulu berapa kali lipat daripada bank gitu. Dan saya sudah punya license terbang gitu. Jadi saya makan pagi di Jakarta, siang di Medan, Padang, tidur di Medan dulu sebagai flight engineer. Jadi pendapatan saya cukup mampu. Tiba-tiba saya bangkrut. Apa yang Anda lakukan? Bangkrut ini dalam kondisi ini. Bangkrut itu dalam kondisi bagaimana ketika seluruh aset saya dijual, saya masih utang di atas 10 M dulu. Pusing nggak? Dan itu dulu sob. Dan hal ini pasti Anda membuat frustasi dan yang lainnya. Dan alhamdulillah saya punya saya hanya bangkit dalam 2 tahun. Jadi bagi Bu Hanifah dan Anda sekalian yang masih frustasi, stres seolah-olah tidak ada jalan keluar, itu salah sob. Jadi kalau Anda berpikir bahwa tidak akan ada jalan keluar, mungkin Anda tidak akan punya jalan keluar. Tapi kalau Anda yakin, saya yakinnya bahwa Allah itu memberikan cobaan sesuai kemampuannya, dan pasti Allah itu maha kaya dan memberikan jalan keluar. Insya Allah ada jalan keluar dari rezeki yang tidak diduga-duga. Sampai sekarang pun, sampai saat ini pun saya berserah diri pada Allah. Ketika ada kebutuhan yang mendesak sekali, sangat mendesak, butuh dana yang cukup besar gitu. Ternyata ada aja ininya, jalan keluarnya. Karena apa? Saya sudah punya kuncinya. Kuncinya apa? Berserah diri sob, dan yakin bahwa Allah akan memberikan banyak kebaikan gitu. Dan tak lupa jangan berbuat maksiat kalau bisa gitu. Dan selalu bersabar dan juga bersyukur gitu dengan apapun yang diterima gitu. Memang kadang-kadang Allah memberikan rezeki yang pas-pasan. Jadi saya butuh, anggaplah sekarang ini saya butuh 10 juta. Saya harapin saya dapat 20 atau 30 juta. Ternyata yang dapat memang cuma 10 juta, kadang-kadang cuma 8 juta gitu. Sisanya kita usaha lagi, dan alhamdulillah ada aja jalan keluarnya. Dan ketika susah pun, sekarang dulu ketika saya bangkrut, saya bisa bangkit hanya dalam waktu 2 tahun. Caranya apa? Caranya bersabar dan bertawakal. Dan saya tidak mau bermental miskin, minta pada siapapun, mengemis-ngemis, menghibang-hibang, enggak gitu. Saya mintanya pada Allah aja. Kok Kep bisa seperti ini? Seperti itu jalannya. Kalau Anda mau dimudahkan, itu yang terjadi. Ketika kita mengibah, mau jual ginjal, itu apalagi itu milik Allah ya, kita jual segala macam-macam bla bla bla, dan kita mengibah-ibah kemana-mana, susah so. Hutang itu harus dihadapi. Ketika Kep saya nggak ketahan dimaki-maki orang di segala macam-macam di sosmed ini, nggak apa, biarin aja gitu. Kalau sangat kebangetan sekali dan cukup buktinya baru laporkan pidana. Kalau enggak ya biarin aja. Loh Kep ngalami sih, kata siapa saya ngalami? Saya ngalami cukup berat so. Bayangkan saya orang kaya, keluarga saya kaya, mertua saya kaya, semua kaya, anak istri saya dididik lahir dari orang kaya segala macam-macam, tiba-tiba jatuh miskin, bangkrut gitu. Apa yang terjadi? Apa nggak stres? Saya lebih stres daripada Anda gitu. Kalau Anda mungkin biasa orang susah, biasa itu atau biasa tiba-tiba bangkrut kan biasa gitu. Saya tidak pernah bangkrut, tidak pernah susah dari dulu benar demi Allah. Jadi seperti itu gitu. Saya minta bantuan ke orang tua saya tidak, mertua saya minta bantuan tidak gitu. Meskipun mereka dapat membantu gitu, meringankan beban saya melakukan enggak. Saya minta ke saudara-saudara saya enggak juga sama sekali gitu. Sampai saya dibilang sombong. Saya sombong nggak apa-apa dibilang sombong, kok Ridwan tuh sombong, udah bangkrut katanya, udah nggak punya duit segala macam-macam. Malah ada saudara-saudara saya yang lain menyarankan ke istri saya, cerai aja sama Ridwan, udah bangkrut, nggak punya apa-apa dia, minus dia segala macam-macam. Iya memang kalau aset saya dijual habis saya, minus saya. Tapi ternyata apa? Allah maha baik sob, hanya dalam 2 tahun balik lagi gitu. Dan itu saya punya karyawan segala macam-macam, meskipun saya dalam kondisi bangkrut seperti itu, saya yakin kan bahwa kita bisa bangkit gitu. Dan karyawan saya juga semangat, dan alhamdulillah 2 tahun saya bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke dengan mereka semua.
Bukan hanya mereka, dengan keluarganya saya ajak semua. Kok bisa Cap? Ya itu dia lah. Jadi ketika orang maki-maki saya segala macam-macam, saya terima. Saya diamin aja, saya sabarin, saya niatkan, saya sholawatan di dalam hati, saya istighfar dalam hati. Ya Allah, berikan saya jalan keluar, jangan sampai hinain ini terus-menerus pada hamba-Mu ini. Saya sudah berserah diri padamu, ya Allah, tolonglah aku ini. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 gitu aja. Kalau Anda non muslim, pakai cara lain lah istighfarnya, atau mohon ampun pada Tuhan ini. Ya itu aja yang dilakukan. Apalagi yang marah, ngapain loh? Kenyataannya kita memang berhutang loh. Cap nggak pernah sih diancam mau ini, saya diancam saya diancam mau dipolisikan, dipenjarakan. Jadi tekniknya gini, Ibu tadi 150 juta. Ketika Anda, yang penting Anda fokus pada usahanya saja gitu. Jangan pada marah-marahnya, jangan merasa dizolimi gitu. Karena kita sendiri yang menzolimi gitu, melibatkan hutang di situ gitu. Paham ya Sob ya? Jadi intinya apa? Jangan merasa dizolimi, kita sendiri yang zolim gitu. Sabar aja gitu. Dan kita fokus pada pekerjaan kita, pada ini kita. Kalau ada uang, anggaplah 500 ribu gitu, ada usaha-usaha, bayar aja. Loh, bayangin hutang 150 juta, bayar 500 ribu, pasti maki. Saya terjadi Sob. Saya waktu itu saya suruh ngelunasi mungkin hutang di atas 1 M-an gitu. Terus saya suruh bayar, Pak Ridwan kalau tidak ada minggu depan 300 juta, itu saya masukin polisi gitu. Saya pidanakan Pak Ridwan. Nggak mudah Sob mempidanakan orang gitu. Karena mereka juga mikir kalau dipidanakan segala macam ternyata saya bisa lolos, ya hilang sudah hutangnya kan. Kalau pidananya jalan berarti kan hutangnya hilang gitu. Kan lumayan 700 jutaan lah hutang baja atau hutang apa. Itu salah satu hutang, belum hutang yang lainnya saya. Jadi saya ninggalin hutang banyak sekali waktu itu, terutama hutang dagang itu ngeri banget Sob. Akhirnya apa? Ketika pada hari H-nya saya udah bingung. Saya ada motor waktu itu, motor Tiger ya. Saya jual pun paling banter 20 juta ini. Nggak cukup untuk melunasi utang saya 300 juta, kuota 300 juta polisi. Akhirnya saya pasrah. Ya kalau dipolisikan waktu itu saya belum tahu ilmunya gitu. Cuman ilmu saya cuma satu, pasrah aja. Mau dipolisikan, nggak mau gimana yang terserah gitu. Saya datangin orangnya segala macam, orangnya datang, saya bilang, Bapak mau ngapa-ngapain juga saya nggak bakal bisa Pak, nggak ada gitu dana saya gitu. Sekarang saya ada dana cuma 3 juta tok gitu. Bapak mau terima syukur ya nggak apa-apa gitu. Problemnya apa? Problemnya saya ini nggak ada dana sama sekali gitu. Hanya ini yang saya punya gitu. Terus yang kedua, saya ini pengusaha Pak, saya bilang, saya nggak mungkin ngomplang pautang Pak gitu. Pasti saya bayar gitu. Tiba-tiba Sob, ada project, anggaplah nilainya 100 juta project saya gitu. Saya DP-nya 100 juta, ada 200 jutaan lah. Ini saya DP minta 50% ketika saya bangkrut, tidak mau pinjam bank lagi. DP 100 juta gitu. Saya bilang ke engkaunya gitu, kok saya butuh barang nih sekarang ini, saya transferkan 100 juta segala macam-macam bla bla bla. Bisa nggak saya dikirimin barang senilai segitu gitu, atau 80 juta atau 90 juta, 10 juta untuk nyicil gitu. Akhirnya mau dia. Ya udah, akhirnya dicicil. Jadi ketika saya dapat di mana bayar 100 juta, 10%-nya 10 juta yang saya pakai untuk bayar nyicil hutang, habis selesai. Dan itu nggak kerasa lagi selesainya gitu. Tiba-tiba selesai aja. Jadi hutang dagang saya dulu kan, karena apa? Karena itu nyangkut, sebenarnya di situ ada hutang dagang atau ada hutang hutang bank gitu. Hutang dagang saya dulu kan karena biar saya muter gitu. Dan ternyata selesai gitu. Ada satu kasus sampai saya mau dimasukin pengadilan. Nego kan pelan-pelan, ajak baik-baik dengan pengacaranya. Jangan takut dulu. Ketika Anda takut, ketika Anda a priori bahwa nggak bisa menyelesaikan masalah, pasti Anda nggak bakal bisa selesai gitu. Yakinlah Allah akan bantu Anda, bakal memberikan solusi, bakal ada jalan. Yang tugas kita hanya apa? Hanya bersabar, bertawakal, yakin. Udah gitu kerja, fokus, udah aja kerja, nggak ngomongin. Dihina orang terima aja gitu. Kata orang Cina, ketika kita dihina gitu, kebaikan orang itu akan lari ke kita gitu. Betul Sob. Jadi ke orang itu, tapi kita sakit hati, keburukan mereka itu ada di kita semua gitu. Jangan sakit hati gitu. Terima aja. Ridwan goblok ya saya goblok, Ridwan tolol ya tolol, nggak usah sakit hati. Keluar binatang nggak masalah, biarin aja. Kalau kebangetan banget saya tinggal dulu ya, besok saya datang lagi gitu. Ya udah gitu. Itu saya lakukan ketika saya dimaki-maki orang, saya udah nggak tahu mau ngebrak gitu, karena kalau saya ajak berantem saya menang lah lawan 2-3 orang gitu. Saya mau enggak gitu. Pak, nanti besok jam 9 saya datang lagi sini, marah-marah lagi nggak apa-apa, saya pulang gitu. Saya udah nggak tahan sekarang, pulang. Besok jam 9 saya datang lagi, marah-marah lagi, nggak mau dia marah-marah lagi. Ya seperti itu. Saya terima aja apa yang saya lakukan. Ternyata apa? Alhamdulillah bisa selesai semua. Itulah Sob. Jangan putus asa dulu, mudah putus asa, mudah nggak, seolah tidak yakin, tidak bisa. Kan yang berutang juga Anda gitu. Ketika kita ada masalah, pasti Allah menyelesaikan. Kalau nggak selesai, pasti waktu yang menyelesaikan. Gitu.
nggak usah takut dulu segala macam-macam, hadapi dengan sabar, tawakal, dan berbuat baiklah ke siapapun gitu. Kalau Anda mau kebaikan, berbuat baiklah kepada banyak orang juga gitu. Jadi jangan gampang dikit-dikit saya mau jual ginjal, terus saya frustasi, saya gimana, curhat sana sini, curhat pada Allah malam-malam. Yang saya lakukan apa? Saya sujud sama Allah, ya Allah jangan lepas tahajud lah kalau bisa gitu. Meskipun telat-telat gitu, deket-deket subuh, saya lakukan gitu. Saya nggak sempurna banget. Ketika kita malas beribadah, disitulah Allah nguji kita gitu. Pahalanya lebih besar sob, bagi orang yang malas ibadah. Ibadah terus aja, sholat aja, mau diterima mau enggak, mau gimana, mau sedikit gak khusyuk nggak masalah, yang penting sholat aja terus gitu. Karena di sholat itu ada puji-pujian terhadap Allah gitu. Ada rasa syukur kita gitu, ada rasa takut kita pada Allah, dan ada yang memiliki bahwa kita tujuan kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu. Dan ada permohonan kita, ibadah kita, ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Jadi minta pada Allah semua, ihdinas syiratal mustaqim, ada permohonan minta petunjuk. Apa nggak komplit gitu loh jalan keluarnya? Sholat aja dulu, sholat. Udah gitu jangan berbuat maksiat, bantu siapapun yang ini. Dengan kalau nggak punya uang ya bantu dengan omongan, dengan kata-kata di SKD, bantu dengan menenangkan warga baru gitu. Jadi jangan mudah Anda ini seolah terzolimi, terus seolah nggak mampu, seolah tidak bisa, bermental miskin, mental kaya, karena kita ini semua kaya gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang setelah 2 tahun ternyata pas saya kaya kembali gitu. Alhamdulillah, kenapa? Kalau tidak ada kejadian saya bangkrut, mungkin saya tidak bakal bisa bangkit seperti ini, mungkin saya jadi orang sombong gitu. Jadi saya syukuri ketika saya ini, jadi ketika prosesnya memang pahit gitu, tapi kalau nanti Anda sedang melewati itu kan jadi manis. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.